Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, baik Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek Bidang Hubin, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru SMK Negeri 14 Garut, serta yang saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut yang pesertanya merupakan guru-guru SMK Negeri 14 Garut. Pertama-tama Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul Senin 19 Agustus 2024 di ruangan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita dijadikan amal baik dan juga tentunya kita akan mendapatkan banyak hal positif Bapak dan Ibu dalam kegiatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bagi keluarganya, para sahabat, tabiin dan juga tabiatnya, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya dan nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selamat datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Sebelumnya izinkan saya pada kesempatan kali ini memandu acara diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru CGP hebat ini Bapak dan Ibu, yang tentunya alhamdulillah sekolah kita SMK Negeri 14 Garut setiap angkatannya selalu mengirimkan guru-guru hebatnya, dari mulai angkatan 4, kemudian angkatan 6, angkatan 7, rata-rata setiap angkatan alhamdulillah SMK Negeri 14 Garut selalu mengirimkan. Baik Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan nilai keberkahan, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan dan juga nanti diakhiri dengan tutup, dan tentunya acara intinya yaitu diseminasi yang nantinya akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Penti Nuraida, kemudian oleh Ibu Neng Rosmawati SS, kemudian Bapak Muhammad Abdul Aziz SPD, dan juga Ibu Solihat Nurul Insan MPD. Bapak dan Ibu menginjak ke acara yang berikutnya yaitu sambutan dari pihak sekolah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Bidang Hubin kepada Bapak Ade Herdiana ST. Silakan. Baik, hatur nuhun, terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, wassalatu wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala ya, yang diwakili oleh saya sendiri. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru di SMK Negeri 14 Garut, dan terutama yang spesial adalah Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 ya tahun 2024. Alhamdulillah sekolah kita ini ya semakin hari semakin kesini trennya positif. Artinya betul apa yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Joko, bahwa kita sudah insya Allah menjadi sekolah pergerakan ya, meskipun kita berada di daerah pinggiran kota ya, tapi insya Allah semangat kita semangat kota seperti itu dalam pergerakan kita ini sebagai bagian dari transformasi pendidikan ya di abad 21. Alhamdulillah dari tahun ke tahun sekolah kita ini sepertinya di daerah Kabupaten Garut ini SMK yang paling banyak calon guru penggeraknya ya Pak Joko ya, termasuk Pak Joko sendiri. Alhamdulillah. Dan angkatan 10 kita ada 6 orang ya. Angkatan 11 sekarang kita ada 5 orang ya yang ada di depan Bapak Ibu. Saya mengucapkan apresiasi dan semangat untuk bisa
membereskan kegiatan PGP ini sebagai pengalaman belajar ya yang bermakna bagi Bapak Ibu CGP angkatan 11 ini. Kemudian Wilujeng sekarang sudah berada di akhir modul 1 ya Bapak Ibu, yaitu tugas Bapak Ibu adalah mendiseminasikan best practice tentang budaya positif ya. Insya Allah nanti apa yang Bapak Ibu CGP sampaikan ke para dewan guru atau rekan sejawat akan bermanfaat ya, seperti itu, dan girohnya, semangatnya mudah-mudahan akan diimplementasikan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain, seperti itu ya, dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan tugas diseminasi ini. Jadilah pelopor, penggerak, inisiator dalam aksi perubahan transformasi pendidikan, minimal di dalam kelas Bapak Ibu sendiri ya, maksimal. Mudah-mudahan bisa berdampak ya, tidak hanya bagi siswa tetapi berdampak juga terhadap ekosistem khususnya di Kabupaten Garut ini. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi pemacu kita bersama di sini untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Cukup dari saya. Terima kasih dan silakan dilanjutkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Herdiana yang sudah memberikan sambutan mewakili kepala sekolah. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Baik kepada Ibu, untuk acara pembukaan kita sudah ada di penghujung acara. Nanti kita akan sama-sama akhiri dengan doa dan akan dilanjutkan dengan diseminasi dan juga berbagi back practice yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru CGP hebat di depan kita. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama tutup pembukaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Fenty Nur Aida, calon guru penggerak angkatan 11 SMK 14 Garut. Saya ucapkan yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK 14 Garut yang diwakili oleh Bapak Wakasek, Bapak Ade. Terima kasih Pak Ade untuk kehadirannya. Juga Bapak Moderator, dan tidak lupa kepada Ibu Bapak Guru SMK 14 Garut yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, nah sebelumnya di sini saya dibimbing oleh fasilitator saya, yaitu Bapak Yoki Aryana, dan pengajar praktik yaitu Bapak Heri Herwanto. Ini pendamping saya selama guru penggerak angkatan 11 ini. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling berbagi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, dalam diskusi kali ini saya akan memaparkan ya atau berbagi ilmu. Kalau di sini saya akan berbagi tentang diseminasi, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita ya, tentunya di SMK 14 Garut ya khususnya. Baik, adapun acara untuk hari ini, yang pertama kita lakukan pembukaan ya. Setelah itu kegiatan inti, setelah itu kita ditutup ya, penutupan. Nah, kita lakukan pembukaan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah perasaan Bapak Ibu hari ini lagi seperti ini? Senang? Atau lagi menyedihkan gitu ya? Siapa di sini yang perasaannya lagi senang? Saya. Senang ya, teman. Kalau yang lagi sedih ini ada nggak?
Belum gajian, ya. Nanti kalau udah gajian senang ya Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesenangan ya. Amin. Nah, sebelumnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya, biar tidak kaget Bapak Ibu ya. Nah, tapi ice breakingnya di sini saya melakukan dengan tebak-tebakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tebak-tebakan, berarti ini mengolah pemikiran Bapak Ibu itu ya. Di sini ada gambar dasi ditambah dengan gambar apa ini? Ban. Ini clue-nya. Clue-nya adalah makanan. Asinan. Pala linter geningan. Iya betul, ini asinan ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih makanan juga. Jadinya apa nih Bapak Ibu? Apa? Rawon. Coba, betul gak rawon nih? Betul, ini rawon. Ternyata pintar-pintar ya. Lanjut. Nah, ini ada ini. Coba, siapa yang tahu nih? Di sini ada gambar ini, lampu. Lumpia. Aduh, Oke. Lanjut. Ini ada ketupat sama rak. Apa jadinya? Jadinya apa nih Bapak Ibu nih? Ketoprak. Betul, ketoprak ya. Baik. Nah, kita lanjut ke kegiatan inti ya. Gimana rasanya melatih Bapak Ibu ini yang tadi ya tebak-tebakan? Ya, terima kasih ya. Kita langsung ke inti. Baik, di sini ada konsep utama budaya positif, ada 7 ya. Kita tuh ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Lalu 5, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Di mana kita akan bahas ini ya Bapak Ibu ya. Kita berbagi ya. Nah, yang pertama ada pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya di sini Bapak Ibu ya, pembelajaran paradigma baru ini yaitu kita disesuaikan dengan sekarang mungkinnya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, dan ini sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang tidak jauh disesuaikan dengan kebutuhan dari tahap perkembangan peserta didik kita ya. Jadi di sini kita lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Coba di sini pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Siapa? Belum tahu ya? Pembelajaran berdiferensiasi di sini pembelajaran yang disesuaikan dengan minat bakat siswa, atau dalam di sini itu dengan kebutuhan siswa, masing-masing siswa, karena kebutuhan dan minat siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan minat bakatnya, yaitu ada apa? Auditif visual, kinetik, sama kinestetik ya. Nah ini, dan di sini tidak dijauhkan dari mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya, Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, dilanjutkan dengan ada terciptanya nilai mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini kita terapkan, disesuaikan dengan 6 dimensi ini ya, paradigma baru itu. Lanjut.
Nah, di sini ada disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang tahu apa makna dari disiplin? Ya, silakan Pak Nur, disiplin apa? Sesuai dengan aturan. Ada yang menambahkan? Disiplin? Ya. Menjalankan dan melaksanakan aturan. Menjalankan dan melaksanakan aturan. Iya, jadi betul ya. Terima kasih Pak Nur dan Bu Ai, bahwa disiplin itu yaitu suatu menjalankan aturan gitu ya, boleh. Dan ditambahkan mungkin ya, dengan adanya disiplin itu suatu kesadaran ya, mungkin ya itu ya, kesadaran yang berada di dalam diri. Nah, disiplin positif itu ada motivasi ya, adanya motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Di sini ada 3. Yang pertama, dalam budaya kita, makna disiplin nih dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti tadi Bu Ai ya, kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin ini tidak ada ketidaknyamanan ya Bapak Ibu ya, kalau kita dibiasakan gitu ya. Nah, ini yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan ini ada yang tahu Bapak Ibu nilai kebajikan itu apa? Seperti apa? Nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai yang baik ya, betul ya. Contohnya misalkan apa Bapak Ibu? Nah, saling menghargai seperti itu. Apalagi? Orang sampah, Saling menolong. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Bijaksana seperti itu ya, saling menghormati. Mandiri masuk? Masuk ya. Nah, disiplin ada yang ketiga, motivasi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi timbulnya disiplin itu dari kesadaran diri kita sendiri tanpa unsur paksaan ya dan hukuman ancaman. Tuh Bapak Ibu ya untuk disiplin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, lanjut kita yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita memiliki kebutuhan ya sebagai manusia, baik kita sebagai guru, peserta didik, atau pokoknya manusia pasti memiliki kebutuhan. Ada berapa kebutuhan? Di sini ada 5 katanya. Di sini ada yang pertama, bertahan hidup. Kita semua pasti memiliki keinginan untuk kebutuhan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup contohnya apa Bapak Ibu? Makan. Terus apa lagi? Masuk menjaga kesehatan. Lalu apa lagi? Ya, rumah, betul ya. Rumah juga kan kita harus hidup di rumah, baju, pakaian. Skincare bisa gitu ya. Ya. Nah, ini kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, butuh kasih sayang enggak? Butuh ya. Kasih sayang dari siapa nih? Nah, dari semua orang ya. Dari keluarga, dari teman, dari lingkungan ya. Kalau peserta didik pasti butuh kasih sayang dari kita nggak? Butuh. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus ada jiwa kasih sayang kepada peserta didik ya gitu. Dan harus memiliki rasa diterima gitu ya. Lalu ada penguasaan. Kalau penguasaan seperti apa nih? Penguasaan. Manusia berpenguasaan. Dia bisa mengendalikan orang-orang gitu. Ya, mengendalikan orang-orang. Biasanya pemimpin ya, penguasaan gitu ya. Jadi keinginan yang ya gitu ya, penguasaan itu biasanya lebih ke pemimpin. Jadi orang lain itu harus bisa
mematuhi keinginannya gitu ya, itu namanya penguasaan. Lalu di sini kebebasan. Kita sebagai manusia butuh kebebasan, betul tidak? Butuh. Seperti apa nih kebebasannya? Bebas berpendapat. Bebas berpendapat, boleh. Bebas apa lagi? Ya, bebas. Jadi misalkan bebas sesuai dengan ya keinginannya ya, memiliki pilihan gitu ya, itu bebas seperti itu. Memilih hal-hal apa itu. Di sini ada kesenangan. Nah, kalau kesenangan, butuh gak Bapak Ibu kesenangan? Butuh. Seperti apa? Healing, main ya, senyum, tertawa bersama teman gitu ya, bersama keluarga, itu butuh. Jadi kebutuhan dasar manusia ini penting sekali bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dapat dipahami yang ini Bapak Ibu? Nah, di sini ada yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri kita sendiri ya, dari seorang gitu ya. Ini ada 3. Yang pertama, motivasi ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita itu motivasi itu, menghindarkan hukuman gitu ya, ketidaknyamanan. Nah, di sini murid melakukan hukuman disiplin karena takut dihukum. Jadi disiplin teh, motivasi teh karena takut dihukum. Kalau ini, kalau yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar ya, dari luar. Jadi karena hanya ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Paham Bapak Ibu yang ini? Nah, lanjut yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid ini melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik, berarti berada di dalam dirinya, sadar gitu ya Bapak Ibu. Jadi penerapan nilai kebajikan ini ada di dalam dirinya. Gitu. Paham? Lanjut ya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tentunya kalau identitas gagal pasti ada identitas yang sukses. Kalau yang ini poin konsep disiplin pada identitas yang gagal. Ini ada hukuman dan penghargaan. Kalau konsep disiplin identitas gagal, ada hukuman. Yang pertama, kalau hukuman itu pasti kadang menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Ya, sama kita itu murid bisa takut. Ini memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Lalu murid menjadi rendah diri. Ini konsep disiplin identitas gagal yang dilakukan oleh misalkan kita seorang pendidik gitu ya, misalkan. Jadi menyakitkan kalau mengasih hukuman itu ya, ini merupakan gagal ya. Lalu penghargaan. Kenapa penghargaan gagal? Karena di sini penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri, timbulnya sifat iri antara yang lain ya. Jadi di sini mematikan kreativitas. Yang tadinya anak itu bersemangat kreatif, malah jadi ciut gitu ya, tidak adanya penghargaan ini. Lalu menghukum dengan ranking. Ya, merampas hak menghargai dirinya. Ini merupakan konsep identitas gagal. Lalu kita lanjut ke konsep identitas sukses. Nah, kalau identitas sukses, ini ada konsekuensi dan restitusi. Dimana kalau konsekuensi ini jelas berbeda dengan hukuman ya. Nah, kalau misalkan konsekuensi, ini penguatannya lebih ke jangka pendek. Jadi konsekuensi kalau ibu mengajar, bapak ibu mengajar, suka ada konsekuensi sama anak? Ada, ya itu. Kalau yang kedua, ini ada perlu monitoring berkelanjutan. Harus dimonitoring lagi ya bapak ibu, jangan cuek gitu ya. Yang ketiga, lalu di sini ada murid menghormati peraturan. Lalu di sini kehilangan waktu untuk merenung. Jadi, iya ya, kehilangan waktu merenung, ini pasti kalau ada konsekuensi, pasti akan kehilangan untuk merenungnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada identitas sukses, ada restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nanti untuk lebih jelasnya ada ya di restitusi. Yang intinya di sini restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya kalau kita melakukan tindakan restitusi.
Murid itu pasti bertanggung jawab. Lalu di sini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya teori kontrol atau dirinya memegang kontrol gitu ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ada solusi untuk memperbaiki kesalahan murid kalau melakukan dengan restitusi. Gimana Bapak Ibu? Paham ya? Nah, ini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi yang tadi. Restitusi di sini sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Sebelumnya, ada pengertian restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar nggak restitusi? Pernah? Ada yang pernah, yang belum ya? Kalau yang pernah, Bapak Ibu restitusi seperti apa restitusi itu? Bu Epi ya, yang barusan pernah. Silakan Bu Epi. Seperti apa restitusi itu? Ya kalau yang saya pahami, jadi restitusi itu, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge bahwa kamu salah, tapi cari tahu dulu kenapa kamu bisa melakukan itu, apa yang mendasari dia melakukan kesalahan tersebut, lalu gali mengenai cara memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi memang solusinya itu keluar dari siswa itu sendiri, bukan kita yang memberikan kamu harus begini enggak, tetapi siswa itu sendiri yang menemukan Solusinya. Jadi, saya harus seperti ini, seperti itu Bu. Ya, betul Bu Epi. Terima kasih Bu Epi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Bu Ai. Jadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan, dia Ini. tahu tentang kesalahannya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, dia mengetahui kesalahannya, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga dia itu bisa mencari solusi yang terbaik bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan dia memperbaikinya. Kemudian untuk kedepannya, setelah dia memperbaiki, tidak akan melakukan atau mengulangi kesalahan tersebut. Ya, terima kasih Bu Ai, Bu Epi. Ya, betul sekali. Tepat Bapak Ibu, Ibu, Bu Epi, Bu Ai ya. Nah, untuk kesimpulannya, ternyata segitiga restitusi itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk diterapkan kita sebagai pendidik. Betul. Di sini bahwa pengertiannya kita simpulkan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya betul ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi bisa memperbaiki, lebih meningkatkan lagi karakternya gitu, merubah ya gitu. Dan ciri-cirinya apa di sini? Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Lalu di sini ada tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter, bukan ke tindakan gitu ya, ke karakternya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau melakukan segitiga restitusi itu pasti ada akhirnya solusi yang timbul dari dirinya gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini nanti kita akan ada lebih jelas contoh penerapannya seperti apa. Nah, sekarang di sini ada kasus. Ini perbedaan kasus mana tindakan guru yang melakukan dengan hukuman, dengan konsekuensi, lalu dengan restitusi. Di sini ada contoh kasusnya. Murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, ini guru itu melakukan hukuman dengan hormat bendera selama 10 menit. Tidak mengerjakan PR harus hormat selama 10 menit. Lalu yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau ini pada hukuman. Kalau konsekuensi ini yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, dikasih kesempatan ketika istirahat atau dikerjakan sebanyak
3 kali. Jadi kalau ini konsekuensi. Yang tidak mengerjakan, kerjakan ketika setelah istirahat. Lalu atau dikerjakan sebanyak 3 kali, itu konsekuensinya. Lalu di sini guru itu tegas ya. Jadi siswa pasti menaati peraturan. Jadi punya guru juga harus tegas. Tapi yang tadi harus ada kasih sayang. Ya, jadi tidak ditakuti oleh siswa. Tegas tapi tidak menakutkan gitu. Yang selanjutnya, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Karena di sini kita pasti di kelas menerapkan keyakinan-keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah menerapkan keyakinan-keyakinan kelas? Belum? Mungkin kalau setelah ini Bapak Ibu diterapkan ya keyakinan kelas. Ya. Dan di sini ada guru terbuka dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita harus sifatnya terbuka ya. Jadi adanya kalau institusi dialog antara guru dengan siswa gitu. Nah, lanjut ini untuk ke posisi kontrol ya. Menurut Dan Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ini menurut Dian Gosen ya. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Dan bagaimana lalu mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol? Nah, 5 posisi kontrol ini guru itu ada tindakan sebagai penghukum, ada melakukan pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, lalu pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru melakukan tindakan itu. Mungkin di sini kita akan tahu ya mana yang lebih bagus dilakukan kita sebagai seorang guru pada kelima ini. Dan di sini pertama ada video ya. Video 5 posisi kontrol, silahkan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sekarang merasa bersalah ya. Posisi merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bisa berobat kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mempunyai kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu
Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lainnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Aduh dewa. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yeay. Nah, baik Bapak Ibu, ketika sudah melihat video yang barusan ya, bagaimana menurut Bapak Ibu kelima posisi kontrol ini? Ya, pendapatnya gimana? Mana tindakan yang paling Bapak Ibu sering dilakukan? Gitu ya. Siapa di sini yang mau
mengeluarkan pendapatnya pada video ini. Suatu pekan, sama babur kan? Silahkan, Bapak Joko. Ini Bapak Joko. Baik Bu, terima kasih Bu. Videonya sangat apa ya? Sangat menginspirasi dan sebetulnya jadi tamparan juga Bu ya. Di sini saya itu di SMK Negeri 14 Garut sepertinya lebih sering melakukan penghukum Bu. Kenapa? Karena kebetulan itu kan saya mengajar di semua jurusan Bu. Jadi ada yang di jurusan teknik yang rata-rata itu laki-laki, ataupun juga ada mengajar di jurusan manajemen atau perkantoran. Untuk perkantoran mungkin oke, saya sepertinya saat ini saya masih ada di posisi teman lah Bu ya, Iya. Ibu. Jadi saya belum sampai ke manajer. Tapi saya lebih sering itu memposisikan diri atau mengontrol diri saya itu sebagai penghukum gitu. Jadi masih suka marah-marah di kelas, masih suka membentak anak-anak gitu kan saat ini. Tapi setelah menonton dan juga melihat video yang Ibu contohkan, ini sangat inspiratif sekali ya, dan juga sangat tentunya menjadi ilmu baru Bu ya. Jadi tentunya idealnya kita itu bukan hanya di penghukum, Ya. di teman, tapi memang yang paling bagus itu kita berada di posisi manajer. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berada di posisi manajer Bu ya, karena saya jadi kalau di kelas itu kadang-kadang betul tadi kata Ibu untuk membuat siswa itu kadang-kadang saya mau dihukum dulu Bu di awal gitu. Jadi atau misalkan memberikan hadiah gitu kan tanpa ada kesadaran dari siswanya itu gitu. Ya. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya berbagi kepada Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Joko ya. Nah, ternyata di sini Pak Joko itu seringnya lebih ke penghukum ya Pak Joko ya. Dan di sini paling ada salah satu jurusan paling dijadikan teman ya, seringnya ke sini ke penghukum. Tetapi setelah melihat video ini, Pak Joko nanti akan bisa melakukan tindakan yang manajer gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Ya, bagaimana Bapak Ibu untuk kelima posisi kontrol itu bisa dapat dibedakan? Ya. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa dilakukan ya di sekolah ya. Siap. Nah, terima kasih. Nah, Jadi manajer kan. ya jadi manajer gitu ya, amin. Sudah buat. Nah, biar Bapak Ibu tidak ngantuk, kita lakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Sebentar ya ice breakingnya, saya diinikan dulu. Nah, yuk berdiri Bapak Ibu berdiri.
Panjang. Nah, lah, balik lagi. Ini suara ketangguhan. Maaf ya, kenapa ada ini? Nah. Nah, gimana Bapak Ibu rasanya setelah ice breaking capek? Minum dulu tuh Bapak Ibu, silahkan. Masih ada minumannya? Nah di sini kita setelah ice breaking, tapi masih tambah semangat atau gimana Bapak Ibu? Semangat meskipun capek ya, tapi lumayanlah olahraga. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Kita lanjut ya. Nah, keyakinan kelas. Tadi ada yang belum tahu keyakinan kelas ya? Belum. Ada yang tahu nggak di sini Bapak Ibu yang pernah mendengar keyakinan kelas atau menerapkan kelas? Di sini keyakinan kelas itu ya. Sebelumnya di sini ada menurut pendapat dosen ya 1998 bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya. Jadi timbulnya dari dalam diri kita motivasi itu. Awalnya tumbuhnya keyakinan kelas itu adanya motivasi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jelas kalau keyakinan kelas sama peraturan berbeda Bapak Ibu? Berbeda ya. Kalau keyakinan kelas itu mah ada dari dalam diri dan timbulnya motivasi gitu ya. Kalau peraturan mah gimana Bapak Ibu? Sudah ada aturan, itu tidak boleh jadi lebih ke meluas ya, ke umum mungkin ya kalau untuk peraturan. Dan di sini daripada hanya segera serangkaian peraturan, betul. Adapun tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini, apa saja tujuannya? Yang pertama, menciptakan pelajaran dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Jadi murid itu memiliki impian di kelas itu. Nah, setelah bikin impian sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu melakukan ini nantinya. Dan untuk lebih detailnya nanti ya Bapak Ibu setelah ini. Lalu ciri-cirinya menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini yang pertama, lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan mah abstrak, kalau peraturan mah konkret gitu ya. Dan di sini yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Apa pernyataan universal itu seperti nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Ada nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas ini. Lalu yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pasti dalam bentuk positif ya kalau keyakinan kelas. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak kata-katanya sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi
Jangan lupa Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu, kata-katanya itu mudah diingat dan dipahami, jangan panjang, singkat tapi padat gitu ya. Kata-katanya itu. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang bisa diterapkan di lingkungan, kalau kita di sekolah, yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau di kelas ya. Khususnya itu misalkan lebih tidak luasnya di kelas, umumnya di luar kelas gitu ya, atau di lingkungan sekolah. Lalu yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau bercurah pendapat ya. Nanti siswa semua itu akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing untuk menciptakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana nih pembentukan keyakinan kelas yang kita terapkan? Oke, nah prosedurnya ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, di kelas itu yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita di kelas ya, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati dan disepakati di sekolah atau di kelas gitu ya. Kita itu semua murid-murid itu mengeluarkan pendapatnya sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid. Nah, masukan-masukan murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Biasanya kita melakukan dengan apa? Sticky note ya, biasanya mah ditempel-tempel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya masing-masing. Karena masing-masing siswa itu memiliki keinginan atau impian atau pendapatnya ya, berbeda-beda itu. Nah di situ setelah kita menuliskan masing-masing murid keinginannya atau pendapatnya, lalu kita susun keyakinan ini di kelas sesuai dengan prosedur ya, pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas ini ganti dengan kalimat-kalimat yang tadinya bentuknya negatif menjadi kalimat positif. Jelas siswa itu kadang membuat kalimatnya itu rancu ya, negatif, ada kata-kata jangan yang kayak gitu, kita rubah jangan itu menjadi kalimat yang positif. Contohnya apa di sini? Kalimat negatifnya itu jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita rubah kalimatnya dengan kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi dihilangkan yang jangan ini. Paham Bapak Ibu? Contohnya kalau di luar selain ini ada lagi Bapak Ibu yang akan memberikan contoh? Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau itu negatif ya, dirubah menjadi positif bagaimana Bapak Ibu? Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Jelas Bapak Ibu yang ini? Jelas. Nah, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita itu ketika sudah di depan, di tempel-tempel itu, kita terus bisa dilihat lagi keyakinan-keyakinan ini. Lalu setelah itu, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau di kelas tidak perlu banyak. Misalkan ada 3-7 prinsip keyakinan, jangan banyak-banyak. Kalau misalkan siswanya banyak, kita kelompokkan mana keyakinan-keyakinan yang sama. Kita kelompokkan, ambil salah satu. Sehingga membentuk ada 3-7, jangan terlalu banyak. Dan di sini, setelah keyakinan di kelas kita selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas ini, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, sepakati ini keyakinan kelas mana yang akan kita pakai, ya. Dan ini setelah disepakati, lalu lanjutkan keyakinan ini bisa dilekatkan di dinding, ya, di dinding kelas seperti ini, di dinding-dinding ya, atau yang bisa dilihat oleh semua warga kelas. Paham Bapak Ibu untuk keyakinan kelas? Ya, oke, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kalau kelas yang kata-katanya ini tujuannya hormat gitu ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu salah satu keyakinan kelas untuk dalam penghormatan gitu ya. Kalau dalam bekerja, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini untuk dalam bentuk bekerja.
Kalau yang diterima dan dimiliki, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi lihat ya, tidak ada kata-kata jangan ya, tidak ada kata-kata negatif. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini saya ada contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah diterapkan saya di kelas ya. Ini siswa itu menulis keyakinan-keyakinan sesuai dengan keinginan atau impian dan pendapatnya masing-masing. Setelah itu siswa menempelkan di depan. Ya, itu tahap-tahapannya yang tadi sudah saya sebutkan. Ini Bapak Ibu bisa diikuti, Bisa. dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, ini ada contoh-contoh poster keyakinan kelas. Poster keyakinan kelas di kelas 10 DKV misalkan, karena saya mengajar di kelas 10 DKV ya. Di sini ada yang pertama, hadir tepat waktu. Dan tidak ada kata jangan ya, ini positif, Bapak Ibu positif. Positif. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Lalu aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru dan menghargai teman, lalu bersikap baik, sopan, santun. Ini ada berapa? 7 ya, 7 keyakinan kelas yang kita terapkan. Dapat dipahami Bapak Ibu untuk ini? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, ada segitiga restitusi. Yang tadi saya jelaskan ada restitusi ya, Bapak Ibu masih ingat tadi? Masih. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi Ibu Epi betul sekali dan Ibu Ai ya. Kita itu menstabilkan identitas itu di sini, langkah yang pertama. Nah, menanyakan dulu ya, alasannya itu menanyakan apa namanya, identitas tindakan yang dilakukan terlebih dahulu. Lalu setelah itu validitasnya itu apakah tindakan yang dilakukan itu valid, alasannya itu pasti dia siswa itu memiliki alasan ya dari ini tuh, dari validasi itu. Dan di sini ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, nah yang tadi, yang barusan. Menanyakan lagi ke siswa, apakah kalian tahu keyakinan yang sudah kita lakukan di kelas gitu, menyadarkan gitu ya. Sehingga dia ada solusi. Solusinya itu timbul dari dirinya sendiri. Lakukanlah dialog antara guru dan siswa dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan perubahan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
langsung. Iya, misalnya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa ada dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke sekitar lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Dan terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang saya sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu dia untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini
memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari dulu. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, ini untuk penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, maaf. Dan ini di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas ya. Ini ada contohnya ya. Sehingga ibu mendapat gambaran dari beberapa ibu dan mengajar di kelas kalau adik-adik ini namun sudah datang terlambat yang berpengalaman saya berkas sekali masalah sampai paling sama bisa di sekolah dan akhirnya datang terlambat ke sekolah. Nah, menurut kamu itu merupakan sebuah kesalahan yang saya tahu kesalahan. Dari sehingga melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju.
Sehingga saudara pengajar pasti punya alasannya ya. Coba ceritakan alasan kamu kenapa sering terlambat datang ke sekolah. Kadang-kadang saya sering sampai sama teman saya tidak marah, tapi banyak teman saya bahkan sampai mengajak cara berteman. Jadi kalau saya tidak mau berteman, akhirnya saya dengan berhenti saya ngomong sampai ada teman. Jadi saya pulang dulu dan berjalan dulu. Oh, kamu tak sih Pak, apa berarti menjual sesuatu kita sepakati? Kalau kamu terlambat datang ke sekolah, berarti sesuai dengan keyakinan kelas tidak begitu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu menganggap di situ? Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Menurut kalian masih saya silakan katakan menurut betul sehingga disiplin itu sangat penting karena kamu tidak disiplin akan menunjukkan pada diri sendiri. Ya, kerjaan yang harus dilakukan juga yaitu keselesaian sesuai dengan tepat waktu. Yang saya mengatakan saya terlambat. Ia sempat sikap yang harus kita lakukan dengan apa? Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan kuliah sama pajak teman saya untuk memulai sekolah. Ada saya yang berdua paham memutuskan sudah selesai sekolah. Dari sini, kamu sudah menonton solusi permasalahan kamu ya. Kedepannya, ibu akan bersama dengan orang tua kamu untuk sama-sama mengawasi kamu dan melihat perubahan sikap kamu. Semoga kamu bisa konsisten untuk disiplin dan cinta. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri karena saya terima kasih telah beliau memberi saya saya, melainkan beliau mengajarkan saya kesalahan saya. Saya akan berusaha jadi lebih baik dan disiplin untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, itu salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Untuk segitiga restitusi, maaf, sebelum ditutup, apakah Bapak Ibu dapat dipahami untuk penerapan ini? Bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu bisa. Terima kasih. Ini ada penutup ya. Kita tutup dengan kesimpulan terlebih dahulu. Yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Dan di sini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, atau contoh, dan di sini sebagai posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, gitu ya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu guru semua di sini, yuk kita bukan memberikan contoh, tapi menjadi contoh itu ya yang dapat Bapak Ibu lakukan di lapangan, di lingkungan sekolah kita. Nah, kita lakukan refleksi terlebih dahulu sebelum kita selesai. Yang pertama di sini, ceritakan pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Siapa yang mau menceritakan pengalaman apa yang Bapak Ibu lakukan kegiatan hari ini? Silahkan. Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung? Lalu Bapak Ibu bisa diceritakan yang dipelajari pada Bapak Ibu hari ini. Yang terakhir, ceritakan manfaat kegiatan hari ini di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Langsung siapa yang mau ini? Biar cepat ya, kita semuanya saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti kegiatan hari ini. Pengalaman saya yaitu yang pertama, saya yang tadinya bertindak sebagai guru penghukum, dengan melihat tayangan seperti tadi, kemudian mendapatkan penjelasan dari Bu Penti, sehingga saya sadar bahwa tindakan saya yang selama ini yang diterapkan kepada siswa untuk menghukum itu tidak relevan dalam pembelajaran. Kemudian perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini dalam diseminasi, saya merasa senang dan berterima kasih dengan adanya kegiatan ini sehingga menambah wawasan saya tentang segitiga restitusi. Kemudian yang saya pelajari dalam kegiatan hari ini adalah seperti tadi sudah saya ungkapkan, saya awalnya sebagai seorang guru penghukum. Kemudian setelah mengikuti kegiatan hari ini, itu membuka wawasan saya bahwa yang selama ini saya lakukan itu adalah salah. Jadi harus memiliki dari kesadaran sendiri, sehingga siswa yang tadinya seperti terlambat atau tidak mengerjakan PR, kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian manfaat dari kegiatan ini sangat bermanfaat, bisa merubah paradigma penilaian saya dalam menerapkan segi aturan, sehingga nanti aturan tersebut akan dirubah menjadi keyakinan kelas, sehingga keyakinan itu disepakati dan keyakinan kelas juga itu tertanam dalam diri siswa tanpa ada paksaan atau tekanan, tetapi memang betul-betul kesadaran yang timbul dari diri siswa itu sendiri, sehingga diharapkan pada akhirnya siswa memiliki karakter yang baik. Ya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ai. Ya. Ada lagi yang mau mengeluarkan refleksi di sini? Satu aja cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu di sini ya. Kita lakukan sebelum ditutup. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru di sini di SMK 14 Garut yang telah mengikuti acara diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat ya dan diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Amin. Amin. Alhamdulillah. Salam guru penggerak Bapak Ibu. Amin. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.